Surat dari Hasto Kristianto yang dibacakan oleh Guntur Romli ini terasa seperti naskah drama yang sengaja ditulis untuk membangun simpati publik. Dimulai dengan salam Idul Fitri dan cerita soal dirinya yang sedang menjalani puasa 36 jam tanpa makan dan minum di tahanan KPK. Katanya ini bagian dari penggemblengan jiwa dan raga. Tapi tunggu dulu, ini penjara atau padepokan spiritual? Kalau kita lihat lebih dalam, narasi ini bukan sekadar ungkapan religiusitas. Ada upaya jelas untuk membangun citra diri sebagai korban sistem. Hasto ingin terlihat seperti pejuang yang tetap teguh dalam kegelapan. Tapi masalahnya, dia bukan sedang ditahanan karena perjuangan membela rakyat. Dia ditahan karena dugaan keterlibatan dalam kasus hukum yang serius. Jadi nuansa suci dalam surat ini justru terasa ironis. Bagian paling menarik adalah ketika Guntur membaca, di dalam tahanan terjadi kristalisasi nilai dan semangat. Sekilas kalimat ini terkesan puitis. Tapi kalau dipikir-pikir, nilai dan semangat apa yang baru muncul sekarang? Kenapa tidak muncul waktu dia masih bebas dan punya jabatan kuat di partai? Kenapa baru ada refleksi setelah masuk jeruji? Hasto juga menyampaikan bahwa dirinya rutin olahraga dan menjalani olah spiritual agar hidup semakin disempurnakan. Lagi-lagi, ini terasa seperti potongan buku motivasi yang dibacakan di tengah sidang korupsi. Seolah-olah penjara dijadikan tempat kontemplasi filosofis. Tapi jangan lupa, penjara juga tempat orang diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bukan hanya tempat menemukan pencerahan. Surat ini tampaknya lebih ditujukan untuk publik, bukan sebagai bentuk pertobatan pribadi. Tujuannya jelas, membentuk narasi bahwa Hasto adalah tokoh yang sedang dizalimi, yang tetap kuat dan suci meski sedang dijerat hukum. Ini teknik lama dalam dunia politik Indonesia. Ketika sudah terpojok, mainkan kartu korban. Yang jadi pertanyaan besar, kenapa surat ini harus dibacakan di depan media? Kalau memang benar-benar bentuk refleksi pribadi, kenapa tidak dibawa dalam proses hukum saja? Atau ditulis sebagai testimoni pribadi, bukan pidato politik? Tindakan ini justru menegaskan bahwa surat tersebut adalah alat politik, bukan ekspresi murni dari hati nurani. Dan satu lagi, publik sekarang nggak mudah dibujuk dengan narasi seperti ini. Era sudah berubah. Masyarakat makin cerdas, makin skeptis. Surat dari penjara bukan lagi jadi senjata pamungkas untuk menarik simpati. Justru bisa jadi bumerang kalau isinya penuh dramatisasi tanpa substansi. Jadi, sebelum kita terlalu larut dengan kata-kata indah dari dalam jeruji, kita perlu tetap kritis. Jangan sampai kisah ini mengaburkan realita bahwa yang sedang kita hadapi bukan pahlawan, tapi mungkin hanya politisi yang sedang memainkan peran baru dari penguasa menjadi korban. Setelah membuka surat dengan nada religius dan refleksi diri ala kontemplatif, bagian berikutnya justru jadi makin panas. Hasto lewat mulut Guntur Romli secara terang-terangan menyalahkan pemerintahan Jokowi atas kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Hasto menyebut bahwa efisiensi yang terpaksa dilakukan oleh pemerintahan Prabowo sekarang adalah dampak dari salah urus negara di era Jokowi. Jadi seolah-olah semua yang berat sekarang bukan salah siapa-siapa kecuali presiden sebelumnya. Padahal selama hampir 1 dekade PDIP dan Jokowi itu satu tim. Hasto bukan penonton, tapi pemain utama di lapangan kekuasaan. Dia bukan korban kebijakan, tapi justru bagian dari otak strateginya. Jadi ketika sekarang mulai bilang, semua ini salah pengelolaan masa lalu, rasanya itu seperti chef yang dulu masak, tapi sekarang komplain makanannya nggak enak. Kenapa ini penting? Karena publik butuh kejujuran, bukan drama. Kalau memang ada kesalahan di masa lalu, akui saja secara kolektif. Jangan cuma lempar tanggung jawab demi menyelamatkan citra pribadi. Ini menunjukkan bahwa surat Hasto lebih merupakan alat framing politik, bukan refleksi moral seperti yang coba ditampilkan di awal. Yang lebih menarik, Hasto juga menyerukan seluruh elemen bangsa untuk bersatu menghadapi tantangan ekonomi dan melawan abuse of power. Lagi-lagi terdengar keren di atas kertas. Tapi ini datang dari mulut orang yang selama bertahun-tahun berada di dalam lingkaran kekuasaan. Kalau abuse of power benar terjadi, di mana suara dia selama ini? Kenapa baru bersuara ketika posisinya sudah goyah? Kita nggak bisa tutup mata bahwa ini bagian dari konflik internal politik tingkat tinggi. Ada yang lagi nyiapin langkah oposisi, ada juga yang mulai menggambar ulang peta kekuasaan. Surat Hasto ini bukan cuma pesan dari penjara, tapi juga sinyal perang ke banyak arah, termasuk ke Jokowi, ke Prabowo,
bahkan ke internal PDIP sendiri. Sebuah tembakan politik berselubung spiritualitas. Dan dalam konteks ini rakyat harus lebih cermat membaca. Jangan gampang terpancing narasi heroik yang dibuat oleh orang yang dulu diam saat rakyat kesulitan dan baru bersuara setelah posisi dia sendiri dalam bahaya. Jangan sampai kita dibikin simpati ke tokoh yang justru dulu ikut andil dalam masalah yang sekarang kita tanggung. Akhir kata, surat ini mengungkap banyak hal. Bukan cuma soal kondisi Hasto di penjara, tapi juga tentang wajah asli politik Indonesia. Ketika kursi sudah mulai bergeser, banyak orang yang dulunya diam, sekarang mulai berkoar. Bukan karena sadar, tapi karena posisi mereka sudah tak aman lagi. Dan saat itu terjadi, kebenaran jadi bukan soal prinsip, tapi soal strategi. Bagian penutup surat Hasto terasa seperti klimaks dari sebuah opera politik. Membela hukum, menolak ketidakadilan, dan menyuarakan masa depan. Tapi, kalau dibaca dengan jernih, ini terasa seperti naskah branding pribadi. Supremasi hukum yang dia serukan seakan-akan bukan ditujukan untuk seluruh warga negara, tapi untuk satu orang saja, dirinya sendiri. Kalimat pamungkas dari surat itu berbunyi, "Tanpa hukum yang berkeadilan, tidak ada kemakmuran." Membiarkan berbagai ketidakadilan sama saja dengan membunuh masa depan. Kedengarannya heroik, ya? Tapi ketika yang ngomong adalah seseorang yang sedang terseret kasus hukum, kata-kata itu terdengar bukan seperti panggilan moral, tapi alarm panik dari orang yang sedang mencoba menyelamatkan reputasi. Hasto bicara seolah-olah dia korban kriminalisasi, padahal proses hukum terhadapnya bukan datang tiba-tiba. Ini bukan soal dikejar karena vokal atau kritis, tapi karena ada indikasi kuat keterlibatan dalam perkara. Dia bukan ditahan karena bicara soal keadilan, tapi karena diduga menyembunyikan informasi penting dalam penyidikan. Dan ketika fakta ini muncul, dia malah balik bicara soal rezim yang menyalahgunakan hukum. Nyambungnya di mana? Supremasi hukum yang sehat bukan tentang siapa yang paling banyak berteriak adil, tapi tentang siapa yang bersedia taat proses, bahkan ketika posisinya sedang tidak menguntungkan. Kalau Hasto memang percaya hukum itu harus adil, kenapa dari awal tidak kooperatif saja dalam pemeriksaan? Kenapa malah mengatur panggung dengan surat panjang penuh drama rohani dan retorika perjuangan? Ini yang perlu kita kritisi. Politisi seringkali hanya bicara soal keadilan saat mereka kena getahnya. Tapi saat mereka di atas, yang terjadi justru pembiaran, kompromi, bahkan ikut serta dalam ketidakadilan itu sendiri. Maka dari itu, seruan soal masa depan yang terbunuh karena ketidakadilan jadi terdengar palsu. Seolah-olah masa depan bangsa hanya penting kalau masa depan karier politik mereka sedang di ujung tanduk. Selain itu, kita juga perlu cermat dengan timingnya. Surat ini muncul di tengah memanasnya konstelasi kekuasaan pasca Pilpres, di mana banyak tokoh dan faksi saling manuver. Ketika Prabowo mulai konsolidasi, Jokowi pecah kongsi dengan PDIP, dan publik sedang bingung siapa lawan siapa. Surat seperti ini jadi alat manuver yang efektif. Bukan untuk menyelamatkan bangsa, tapi menyelamatkan posisi. Akhirnya, surat ini bukan soal hukum atau keadilan, ini soal narasi. Soal bagaimana menciptakan persepsi bahwa Hasto bukan pesakitan, tapi pejuang. Bahwa dia bukan tersangka, tapi martir. Tapi publik sekarang sudah terlalu kenyang dengan narasi seperti ini. Kita nggak butuh surat penuh kata-kata indah dari balik jeruji. Kita butuh tanggung jawab, kejujuran, dan konsistensi dari mereka yang dulu ikut berkuasa. Jadi sebelum kita terbawa haru oleh narasi hukum yang tidak adil, mari kita tanya, siapa sebenarnya yang sedang mempermainkan hukum demi menyelamatkan dirinya sendiri?